والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها خصوصا الحضرة معلم هذا الكتاب سيد الزرنجي رضي الله عنه نفعنا بهم وبعلومهم وبكرامتهم بجميع أولنا وأمورنا من لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke halaman 3. Kita melanjutkan materi yang pada hari kita mulai hari Sabtu ya. Tetapi sebelumnya saya mengecek dulu gimana suaranya, kedengaran apa tidak? Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita lanjut saja. Sebagaimana telah kita baca pada halaman 3 ini sampai sebuah kalimat ya, wataroku saro'itohu gitu. Yang mana di situ banyak katanya orang-orang yang belajar begitu tetapi tidak sampai kepada yang dicita-citakannya ya, kepada manafi'ihi, manfaat-manfaat ilmunya dan tidak bisa menyebarluaskannya. Kenapa? Karena mereka seolah-olah terhalangi dari apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Karena mereka lupa akan jalan mencari ilmu dan mereka meninggalkan syarat-syarat daripada mencari ilmu tersebut katanya. Nah, sekarang dilanjutkan wa kullu man akhta'a. Wa kullu dan adapun setiap orang, setiap ya, man orang, akhta'a yang lupa ya, yaitu man at-tariqa kepada jalan, at-tariqa kepada jalan, dolla yaitu dolla sesat, yaitu man. Jadi setiap orang yang lupa akan jalan, dolla, maka sesat gitu ya. Makanya ada istilah di kita, malu bertanya, sesat di jalan. Yaitu sesat di jalan karena tidak bertanya. Ya, wasilahnya tidak bertanya, artinya tidak memiliki ilmu. Ya, tidak memiliki pengetahuan. Itu kan. Nah, jadi jangan lupa dalam mencari ilmu juga ada jalan-jalannya. Ini jangan sampai dilupakan. Karena kalau akhto'a, lupa, ya, yaitu khoto atau salah ya, itu ada ungkapan al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu mahalul khoto, tempatnya salah ya, atau tempatnya lupa, wan nisyan, dan yakni adalah lupa. Jadi bisa akhto itu lupa atau salah ya, salah jalan ya, jadi meninggalkan jalan, maka nanti akan sesat ya, mau ke Jakarta umpamanya gitu kan ya, tapi naik bis Arimbi gitu kan ya, itu kan ular kuning gitu. Nah, Cirebon itu mah kan. Nah, oke ya, jadi dola itu sesat ya. Wala yanalu, dan tidak mendapat yaitu man al maksudah kepada yang dimaksud ya, kepada yang dimaksud. Gitu. Kola ya, kola sedikit yaitu maksud, au jalla, au atau ya, au itu atau artinya jalla besar yaitu maksud.
Dan nanti orang yang tadi ya melupakan atau salah jalan itu nanti dia la yanalu, tidak akan mendapatkan al maksudah kepada yang dimaksud, kepada yang dituju. Ya, tujuannya, cita-citanya apa? Ya, mau jadi apa, ingin bagaimana, tapi jalannya salah, gitu, tidak sesuai dengan aturan, maka itu tidak akan didapatkan maksud itu. Kola sedikit, jadi maksudnya, tujuannya, cita-citanya kecil, sedikit, ya, aujala atau besar. Jangankan yang besar, yang kecil pun tidak akan didapatkan ketika seseorang salah jalan tadi, mencari ilmu tapi jalannya salah. Aradtu, aku menginginkan atau menginginkan aku. Aroda menginginkan, tu-nya itu adalah isim fa'il, ya, fa'il isim domir, ya. Jadi kalau disusunkan secara letterlek, secara urutan kata, aroda jantu gitu ya. Aroda ingin tuh saja. Jadi ingin saya gitu ya. Tapi kalau diluruskan kita bahasanya supaya langsung paham, jadi bukan saya ingin saya, tapi saya ingin gitu ya. Saya ingin. Jadi saya hanya dulu didahulukan, tu-nya dulu didahulukan. Tapi memang di dalam baca kitab kuning biasanya begitu. Jadi supaya saya santri itu paham ya kata perkataannya itu ya. Nah, nanti setelah paham kata per kata, maka nanti boleh diluruskan dengan kalimat seperti apapun, yang penting nanti bisa dipahami ya, baik oleh pribadinya atau pendengarnya gitu ya. Nah, oke, gitu. Aradtu, saya menginginkan atau ingin saya, au apa ini? Wa ah sebentar. Kebetulan saya Bapak ini ketinggalan ya ininya, kitabnya di kampus, jadi minta untuk di-share tadi. Wa ahbabtu ya. Wa ahbabtu dan ya, wa ahbabtu dan ingin saya. Ya, atau saya ingin. Jadi ahbaba dengan tu. Jadi ahbabtu. Ya, saya ingin an ubayyina, untuk menjelaskan saya, lahum kepada mereka. Mereka itu mana? Cari lagi ke atas, yaitu tulab ya. Tulab di atas tuh. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiron min kita itu tulabil ilmi ya. Tulabil ilmi itu artinya kemarin apa? Para pencari ilmu ya. Tulab itu jamaknya dari tolib. Tolib adalah isim mufrad yang artinya pencari. Tapi kalau tulab, para pencari ya. Tolibil ilmi, pencari ilmu. Tulabil ilmi atau tulabul ilmi, para pencari ilmu. Jadi jamaknya itu tulab ya. Nah, lahum kepada tulab. Itu ya. Thoriqat ta'alum kepada ya. Jadi kalau ada kepadaan itu adalah kata tersebut merupakan isim maf'ul bih ya, maf'ul bih. Silahkan nanti simbolnya masing-masing saja untuk sementara ya. Tapi kalau yang umum biasanya pakai alif dan ain. Jadi bahasa Jawa itu ing ya. Thoriqat ta'alumi, ing jalan mencari jalan ta'alum itu belajar. Ya, kalau di sini bahasa Indonesia ing itu bahasa Jawa, jadi ing itu adalah artinya kepada. Thoriqat ta'alumi, kepada perjalanan belajar atau kepada jalan belajar. Nah, jadi tadi katanya aratu wa ahbabtu, saya ingin, wa ahbabtu dan saya senang, saya mencintai, saya ingin sama dengan aratu ya. Tapi kalau ahbabtu lebih ke hati ya. Lebih ke perasaan. An ubayina lahum thoriqat ta'alumi. Jadi ingin katanya dan senang gitu untuk memberikan sebuah penjelasan perjalanan belajar ya. Ketika tadi kalau orang lupa, kalau orang salah ya, mengambil jalan dalam mencari ilmu, tidak akan mendapatkan yang dimaksud katanya,
baik sedikit maupun besar. Maka di sini musonib, ya, Syekh Az-Zarnuji akan memaparkan, menjelaskan jalan-jalan belajar itu. Ala ma ra'aitu, ala sesuai ma dengan sesuatu ra'aitu yang aku lihat fil kutubi di dalam beberapa kitab. Jadi sesuai atau sebagaimana alama itu ya, sebagaimana yang aku lihat di dalam kitab-kitab atau di dalam buku-buku. Wasami itu dan aku mendengar, wasami itu dan mendengar aku min asatidzi dari beberapa ustadku, dari beberapa guruku. Guru ustad ya, asatid itu jamaknya ustad. Kalau ustad guru seorang satu, ya kalau asatid beberapa guru. Ya, jamak taksir ya. Ulil ilmi yang memiliki ilmu. Ulil ilmi yang memiliki ilmu, wal hikami dan yang memiliki hikmah-hikmah. Itu ya. Jadi tadi aku mendengar katanya daripada guru-guruku yang memang guru-guruku itu ulil ilmi wal hikami yang memiliki ilmu pengetahuan dan hikmah. Ya. Hikmah itu al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Roja ad-du'ai sambil. Kalau sambil itu kedudukan kata tersebut berarti sebagai hal ya. Ya, al-halu al-ismul mansubu kesananya yang menjelaskan tingkah ya atau keadaan yang samar, yang belum jelas ya. Itu roja'an, roja'ad du'ai sambil ya. Sambil mengharapkan doa ya. Li untukku minar ragibin daripada orang-orang yang mencintai. Jadi dengan tujuan musonif memaparkan jalan-jalan untuk belajar ini adalah dengan harapan mendapatkan doa untuknya, didoakan daripada orang-orang yang mencintainya. Mencintai apa? Mencintai, nanti kesananya mencintai ilmu ya. Mana hilang nih? Bentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, pihi ya. Pihi ya, ke halaman 4-nya. Pihi dalam ilmu ya. Jadi mengharapkan doa untukku dari orang-orang yang mencintai, pihi di dalam ilmu, jadi dari orang-orang yang mencintai ilmu gitu. Makanya kita sebelum membaca kitab itu selalu hadoroh dulu, yaitu sebagai doa kita untuk musonif ya, atau pengarang kitab. Al-mukhlisin yang ikhlas, bil pauzi berdoa dengan pauz. Pauz itu kebahagiaan ya. Ya, itu kebahagiaan di sini adalah mendapatkan yang dimaksud. Musonif itu bermaksud adalah apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal kholasi dan keselamatan. Fi yaumiddin di hari ya kiamat ya. Yaumuddin itu nama lain daripada kiamat. Ya, kiamat itu kan ada namanya kiamat, jadi ada as-sa'ah, kan gitu nama-nama kiamat banyak ya. Ada al-qari'ah itu kan, ada yaumuddin, yaumiddin, ya hari agama kalau artikan kata per kata, yaum itu hari, din itu agama. Jadi maksudnya di sini adalah hari kiamat ya. Jadi mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di hari kiamat, itulah doa yang diharapkan oleh musonib ya dari kita, khususnya umumnya orang-orang yang mencintai ilmu. Ba'da mastakhartu, maknya di sini ma zaidah. Kalau ma tidak zaidah biasa diartikan barang atau sesuatu, tapi di sini tidak diartikan sesuatu. Ya, jadi ditinggalkan saja yang diartikan ba'da dan istakhartunya saja. Ba'da mastakhartu, setelah saya memilih atau setelah saya istikharah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, fihi di dalam ya, fihi di dalam kitab boleh ya.
Itu kalau di dalam pekerjaan ya, atau di dalam tadi an ubayina ya, di dalam menjelaskan tadi. Jadi menjelaskan itu maksudnya kan membuat kitab ini gitu. Ya, jadi begitu musonif juga mau mengarang kitab ini tidak ujug-ujug gitu ya. Punya ilmu pengetahuan, punya ide bagus, cemerlang dituangkan gitu ditulis. Tidak, tapi tetap istikharah. Makanya di awal ya pada hari Sabtu itu sempat saya singgung berkaitan dengan istikharah. Begitu. Jadi kalau apapun yang akan kita lakukan coba istikharah ya, istikharah. Istikharah itu artinya minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nanti kita mendapatkan sesuatu yang paling baik baik di dunia kita ataupun di akhirat kita. Nah, di sini juga musannif memberikan contoh yang luar biasa. Itu padahal mah mengarang kitab ini adalah sudah kelihatan bagus, itu luar biasa. Tapi tetap ya, kesempurnaan, kebaikan, kemuliaan ya hanya milik Allah. Maka musannif pun di sini tetap melakukan istikharah terlebih dahulu. Ya, ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, setelah saya istikharah kepada Allah atau setelah saya minta pilihan ya istikharah itu kepada Allah taala fihi di dalam menjelaskan tadi an ubayina. Jadi fihi di dalamnya ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia fihi di dalamnya gitu. Tapi nya ini kan kembali kemana gitu kan? Fihi itu nya itu nya-nya kembali kemana? Nah, fihi di sini kembali kepada an ubayina. Ya, di dalam menjelaskan tadi yang dimaksud oleh musannif. Nah, caranya teman-teman barangkali yang belum terbiasa. Jadi kalau ada nya-nya seperti fihi di dalamnya. Nah, biasa saya sebutkan fihi di dalamnya apa? Seperti di sini disebutkan di dalamnya, yakni di dalam an ubayina gitu kan. Nah, jadi kalau di dalamnya itu pastinya itu kembalikan kepada an ubayina, kepada menjelaskan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menulis di bawah huruf hi ini, fihi ya di ujung hi ini menulis apa? Silahkan mau simbol, mau huruf, mau angka. Yang nanti sama ditulis lagi di kata an ubayina. Jadi di atas kata an ubayina itu ditulis lagi. Kalau pihi di sini angka 7 umpamanya, maka nanti di atas an ubayina ya di halaman 3 itu tadi kan ada kata an ubayina ya. Nah, di situ ditulis lagi angka 7 di atas an ubayinanya itu. Kalau pihinya di sini pakai angka 10 umpamanya atau angka berapa ya? Angka 3 gitu ya. Ada 3 Romawi kan gitu, ada 3 Latin biasa gitu. Nah, maka nanti di atas an ubayyinah itu pakai angka 3 lagi. Jadi nanti kita tidak bingung ketika menyebutkan pihi di dalamnya. Di dalamnya itu dalam apa kan gitu. Oh, ternyata setelah melihat tadi angka yang sama atau simbol yang sama kembali kepada an ubayyinah, berarti kita paham bahwa nya ini ya pihi di dalamnya. Nah, nya ini kembali kepada apa tadi an ubayina gitu ya. Wasamaituhu dan saya menamai yaitu kitab ya Ta'limal Muta'alim kepada kitab Ta'limal Muta'alim. Jadi dinamailah kitab ini atau an ubayina di sini penjelasan di sini adalah Ta'limal Muta'alim Thariqat Ta'lum ya. Jadi nama panjangnya kitab ini adalah Ta'limal Muta'alim. Ta'limul boleh, ta'limal boleh ya. Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'lum gitu. Jadi kitab Ta'lim Muta'alim biasanya kita memanggilnya populernya begitu ya, ta'lim aja gitu kan. Kalau diartikan Ta'limul Muta'alim mengajarkan orang yang belajar, Thariqat Ta'lum kepada perjalanan belajar. Itu wajal tuhu dan menjadikan saya kepada Ta'limal Muta'alim atau kepada kitab atau kepada an ubayina boleh. Ya, wajal tuhu dan menjadikan aku atau dan aku menjadikannya. Nya ini kembali ke ta'lim. Nah, di sini lebih dekat ya. Kalau nya di sini itu pakai tadi umpamanya angka 7 ya sudah dipihi ya. Ganti jangan sama angka 7 ya. Cari angka lain, angka 8 umpamanya yang belum digunakan. Angka 8. Maka di bawah ja'al tuhu di bawah huruf hu-nya, huruf H itu angka 8.
nanti ditulis lagi angka 8 di atas kata ta'limal muta'alim. Gitu ya. Jadi nanti kita paham ketika diartikan waja'altuhu, dan saya menjadikannya. Ya, menjadikannya itu menjadikan apa yang dijadikan adalah nya ini kembali ta'limal muta'alim. Ya. Menjadikannya artinya menjadikan kitab taklim ini gitu ya. Usulan kepada beberapa pasal, ya, kepada beberapa pasal. Kepada beberapa pasal. Paslun, satu pasal fi mahiyatil ilmi, menjelaskan dalam mahiyahnya ilmu, esensinya ilmu. Ya, esensinya ilmu. Wal fikih, dan esensinya fikih. Ya, jadi ada ilmu, ada fikih di sini ya, lebih dipisahkan. Gitu. Wa padlihi, dan keutamaannya ilmi. Ya. Jadi nanti ada, jadi kata musonif, kitab ini dibikin beberapa pasal. Pasal yang pertama nanti akan menjelaskan fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadli, akan menjelaskan ya esensi ilmu, esensi fikih, dan keutamaan daripada ilmu. Gitu. Paslun pin niyati. Satu pasal lagi, paslun pasal pin niyati, dalam niat fi halit ta'lum, dalam ketika belajar. Jadi nanti ada pasal yang menjelaskan niat dalam belajar. Jangan salah, nih kita belajar juga ada niatnya. Kayak sholat gitu ya, ada niatnya. Kayak puasa ada niatnya. Ya, sama belajar juga ada niatnya. Hijrah, dulu Rasulullah menganjurkan hijrah. Ada hijrah, ada niatnya. Ada yang mencari ridho Allah, ada yang mencari perniagaan, harta gitu, mau jualan, mau dagang, atau mencari istri, ya gitu. Nah, di sini juga mencari ilmu ada niatnya. Kemudian paslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal dalam memilih ilmu. Wal ustadi, dan ustad atau guru, wasyariki, dan teman. Ya, wasibati, dan istiqomah. Nah, dan menetapi artinya istiqomah. Jadi nanti pasal, ya, ada pasal yang menjelaskan tentang ikhtiaril ilmi, milih ilmu, milih gurunya, milih teman, milih ketetapan atau istiqomah, ya. Nah, itu ada pilihan-pilihannya. Nanti disesuaikan dengan apa istilahnya, himmah kita, cita-cita atau keinginan kita. Nah, nanti lebih jelasnya bisa dilihat di pasal yang khusus menjelaskan tentang ikhtiaril ilmi ini ya. Nah, kemudian paslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ada paslun ya, satu pasal lagi fi ta'zimil ilmi, menjelaskan dalam ta'zimil ilmi, mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Jadi kalau mau bagus ya tujuan ilmunya, maka nanti ada ta'zimil ilmi, mengagungkan ilmu, wa ahlihi, juga ahlinya harus diagungkan, dihormati, disayangi, dibanggakan. Ya, kayak kita pegang, nanti sampai kemudian ada ya susunan ilmu itu, susunan buku ya atau kitab. Nah, ini kira-kira ditumpukan buku itu yang lebih layak ini yang mana dulu? Nanti ada contoh kitabnya itu, ada kitab apa? Kitab alat, ya gitu kan? Ada kitab nahwu, ada kitab sorof, ya. Kemudian ada kitab mantek, umpamanya ada kitab tafsir, ada kitab apa hadis, ada hadisnya gitu kan? Ada Qur'annya. Mana yang harus didahulukan, yang paling atas kan begitu? Yang tentu untuk sementara yang paling tinggi adalah Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran di bawah gitu ya, nanti di atasnya buku-buku biasa. Nah, berarti itu tidak termasuk apa mengagungkan ilmu. Sampai begitu ya nanti. Nah, insya Allah nanti akan ketemu pembahasan yang lebih khusus. Paslun fil jiddi, ya. Ada satu pasal lagi, fil jiddi, dalam menjelaskan dalam jiddi. Jiddi itu sungguh-sungguh. Wal muwadhobati, dan muwadhobah, ya. Melanggengkan, ya. Istiqomah, ya. Itu. Wal himmati, dan himmah, ya. Himmah, ya, sama mirip dengan kata jiddi, ya, yaitu apa sungguh-sungguh, ya.
Paslun fi bidayatis sabgi, juga nanti ada pasal yang menjelaskan di dalam fi bidayatis sabgi, di dalam mulai ngaji, ya, mulai ngaji. Kapan ini mulai ngajinya? Mulai menerima materi kapan? Wa qadrihi, dan ukuran yang disampaikan. Ini lebih mengarah ke siapa? Ke muallimnya, ya, ke pengajar, ke pendidik gitu ya. Nah, biasanya tidak banyak-banyak gitu. Kadang-kadang ngobrol atau apa gitu kan, materinya sedikit di awal-awal ya, seperti itu. Ini memang ada ilmunya. Jadi ada kadarnya, ya. Nah, anak yang baru ngaji gitu ya, ini sesuaikan dengan kadar kemampuan otaknya, jangan langsung satu kitab gitu kan. Nanti ada kadar-kadarnya, ya. Kemudian watartibihi, tartibnya, tartib susunan ilmu apa dulu nih nanti yang harus didahulukan gitu ya. Nanti ada pasalnya. Paslun pitawakul, nanti ada pasal yang menjelaskan tentang tawakal, yang namanya juga kehidupan kan gitu. Ya, ada doa, ada usaha kan gitu. Nanti ada bab tawakal. Ya, jangan hanya berdoa saja, tawakalnya enggak. Ya, gitu nanti ada bab tawakalnya. Paslun fi waktu tahsil. Ada pasal juga yang menjelaskan di dalam waktu tahsil, kapan waktu menghasilkan. Waktu yang mudah otak mencerna materi kapan, nanti ada waktu-waktunya. Jadi kapan bagusnya ngaji gitu. Paslun fi sapakoti wan nasihah. Nanti ada pasal yang menjelaskan di dalam sapakoh wan nasihah. Di dalam saling sapakoh itu apa? Saling menyayangi, wan nasihah saling menasihati gitu kan. Nah, nanti ada babnya. Paslun fil istifadah. Paslun fil istifadati, di dalam menjelaskan di dalam istifadah, yaitu mengambil faidah ya, mengambil faidah ya. Paslun fil waroi, nanti ada pasal yang menjelaskan ya waro. Ya, kalau bahasa Sunda bahasa waro itu sering kali apik ya, apik. Apik dari sisi pakaian, apik dari makanan dan lain sebagainya. Waro ya. Maka kemudian dijadikan sebuah nama seni ya, di Jawa itu ada warok ya gitu. Warok itu adalah sebetulnya yaitu dari asal kata waro ya. Mereka itu tokoh yang dianggap suci atau bersih karena apik kehidupannya. Halat ta'alum, ketika belajar. Jadi nanti ada waro ya, bab apik di dalam atau di saat ya halat ta'alum, di saat belajar. Paslun pima yuritu al-hibto. Paslun ada pasal pima di dalam sesuatu yuritu yang bisa mewariskan yaitu al-hibto kepada hafalan ya, wanisian dan lupa. Jadi nanti di dalam kitab ini ada sebuah pasal ya yang menjelaskan apa saja yang bisa menimbulkan kuat hafalannya, mudah hafalannya gitu. Kemudian apa saja yang bisa menimbulkan lupa gitu kan. Sakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Nah itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya, sudah hebat gitu, tapi menganggap hafalannya selalu kurang. Maka laporan ke gurunya, Imam Waqi', ini bagaimana guru? Saya ini pelupa gitu kan. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk bahwa supaya kuat hafalannya, tidak pelupa, harus meninggalkan maksiat. Nah, itu diantaranya lah. Nanti lebih tepatnya ada babnya. Jadi termasuk makanan ya, ada di dalam kitab ini makanan-makanan yang menimbulkan kuat hafalan. Kemudian mana makanan yang bisa menimbulkan kita menjadi seseorang yang pelupa gitu kan. Oh, luar biasa, ini termasuk ilmu apa ya? Psikologi. Ya, sebetulnya ini psikologi ya, psikolog menjadi orang psikolog. Iya, gitu. Ini sebetulnya kenapa ini pelupa ya. Oh, banyak pikiran katanya, atau sudah kodratnya. Ya enggak, nanti bisa jadi ini ada sesuatu yang dilakukan ya, yang bisa menimbulkan pelupa itu apa. Ya, ini makanya penting nih kitab ini kita bahas ya. Paslun pima yajlibur rizqo. Ada pasal yang menjelaskan pima yajlibur rizqo. Di dalam sesuatu yajlibu yang menarik, yaitu arizqo kepada barang. Arizqo kepada rizki. Jadi ada pasal yang menjelaskan apa saja nih yang bisa menarik rizki.
ingat ya nanti bahwa salah satu syarat mencari ilmu itu harus ada bekal, harus ada biaya, harus beli kitab, harus beli pulpen dan lain sebagainya, apalagi di zaman sekarang ya, gitu. Ya ada SPP, ada apa lagi lah namanya gitu. Ya pokoknya harus ada bekal ya. Nah, rizki artinya, nah ini bagaimana supaya rizki kita ini dipermudah, kalaupun kita umpamanya tidak bekerja, yang kerja adalah orang tua, tapi bagaimana supaya orang tua itu mudah ketika memberikan nafkah kita waktu kita belajar, ya gitu ya. Ini ada rahasianya di sini, makanya penting banget nih, itu. Wa mayamna'u, dan barang atau sesuatu yang mencegah yaitu ma. Wa ma yajidu, dan sesuatu yajidu yang menambahkan yaitu ma fil umri, di dalam umur. Ingat kita punya ilmu itu ya harus panjang ilmunya, usianya. Kita punya ilmu kalau mau diamalkan, begitu kita punya ilmu terus hidup. Ya, gitu panjang usianya. Itu supaya ilmu kita bermanfaat, kita bisa, orang lain pun bisa karena kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau di awal-awal tadi wan nasri lah ya, ada kata wan nasri ya, dan menyebarkan. Menyebarkan itu yaitu salah satu ciri ilmu yang bermanfaat ya. Nah, maka oleh karena itu supaya panjang umur, di kitab ini pun dijelaskan apa yang bikin seseorang itu mati muda, apa yang seorang itu bisa panjang umur, ada di sini ya, rahasianya ada ya. Wama yang kusu, dan sesuatu yang mengurangi yaitu ma ya, yang mengurangi umur. Jadi dalam kitab ini ada pasal yang menjelaskan tadi yajlibur rizqa wa mayamna'u, ada yang bisa menarik rezeki, ada yang bisa menghalangi rezeki. Jangan sampai kita malah melakukan sesuatu yang menghalangi rezeki kita. Ada sesuatu yang bisa menambah umur dan memendekkan umur. Jangan sampai kita malah melakukan sesuatu hal atau hal-hal yang bikin umur kita pendek. Ada di sini rahasianya. Wama, dan tidak ada taufik aku illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi, kepada alaihi, hanya kepada Allah, tawakaltu, saya tawakal, kata musonib, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, unibu, ya saya kembali atau saya bertobat ya. Itulah pembahasan Ta'limul Muta'alim pada kesempatan ini. Walaupun sedikit, tetapi ternyata waktunya lumayan lebih daripada 30 menit ya, atau paling tidak pas 30 menit. Mudah-mudahan tidak bikin boring teman-teman. Tetap semangat menjalankan puasa dan terus berkarya dan mencari ilmu pengetahuan unlimited ya, tanpa batas gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini menjadi orang-orang yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara, menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon undur dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bisa berkesempatan hadir di acara Google Meet ini. Ya, selaku ketua koordinator, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kajian ini. Dan untuk selanjutnya, diharap semuanya untuk absensi, dan untuk link absensinya saya di-share di room ya di Google Room, dan saya akan share di chat di chat grup. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua ya, dan teman-teman. Mudah-mudahan amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan semuanya ya. Ya. Saya mohon pamit ya, undur diri ya. Selamat menjalankan ibadah sahur dan puasa di esok hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengisi absensi, untuk linknya saya sudah kirim di pesan panggilan Google Meet.